Kita lanjutkan kembali kebersamaan kami dengan Anda pendengar di Lintas Ende Pagi. Saya Desi Natalia masih terus menemani Anda hingga saat ini. Pendengar, beralih ke topik perbincangan lainnya ya. Di Lintas Ende Pagi seperti tadi telah kami sampaikan bahwa kami juga akan membahas tentang sorotan dari anggota DPR RI Komisi 4 Ansi Lema yang mengkritik pembabatan hutan Bowosie di Manggarai Barat. Apa saja kemudian catatan yang ingin disampaikan oleh anggota Komisi 4 terhadap video dan juga ada beberapa konten-konten ini yang tersebar di media sosial. Anda juga mungkin menerima salah satunya dan juga sudah melihat bahwa ada hutan Bowosie di Manggarai Barat ini yang dibabat begitu. Kami saat ini pendengar sudah terhubung bersama dengan anggota DPR RI Komisi 4 dari fraksi PDI Perjuangan, Yohanes Fransiskus Lema SIPMSI atau yang lebih familiar kita kenal dengan Ansi Lema. Pro 1, Kanal Inspirasi. Bang Ansi, selamat pagi. Selamat pagi Desi. Ya, salam sehat, salam semangat ke Jakarta, Bang Ansi. Sama-sama sehat selalu, semoga Desi dan teman-teman RIND semua sehat, tetap semangat dan sukses. Amin, ya tetap Terus semangat. mengudara. Amin, amin. Ya, ini cukup memprihatinkan kalau kita simak beberapa hari yang lalu. Kemarin kalau saya menerima video beredar ini tentang pembabatan hutan yang dilakukan di Kabupaten Manggarai Barat. Bang Ansi sendiri menerima video ini kapan? Saya juga menerima video itu 2-3 hari lalu ya. Sehari sebelum rapat kerja Komisi 4 dengan mitra kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya dan seluruh dirjen. Dan video-video itu menggambarkan adanya pembabatan berhektar-hektar hutan terregister RTK 108 Bowosie yang berlokasi di Desa Gorang, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Desi. Iya, dan ini Kira-kira sebenarnya kesempatan yang pas begitu ya, karena video diterima sebelum merapat dan ini bisa disampaikan begitu. Apa yang kemudian Anda sampaikan kepada mereka? Tapi saya ingin tahu dulu, mereka apakah melaporkan pembabatan hutan ini atau ini diangkat terlebih dahulu dari Anda sendiri, Pak Ansi? Saya jujur, sebagai anggota DPR RI yang juga membidangi masalah lingkungan hidup dan kehutanan, itu tidak pernah mendapatkan laporan dari instansi terkait ya. Dalam hal ini yang merupakan mitra kerja kami itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi saat sesi tanya jawab, saya kemudian mengangkat persoalan ini dan meminta penjelasan, klarifikasi dari pihak menteri. Saya katakan bahwa pembabatan hutan Bowosie ini adalah kabar buruk bagi masyarakat Labuan Bajo, Manggarai Barat, dan juga kabar buruk bagi kelangsungan hidup, ekosistem dan habitat ya spesies flora fauna yang ada di daerahnya. Jadi kalau pertanyaan Desi, apakah ini dijelaskan, dilaporkan, disampaikan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saya menjawab tidak. Tetapi justru saya yang mengangkat persoalan ini, selain satu persoalan lain lagi, yaitu terkait dengan teguran UNESCO terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan pembangunan fisik di Taman Nasional Komodo. Ya, lalu pada saat itu juga Bang Ansi, Anda lampirkan juga ya kiriman foto, video dan berita pembabatan hutan Bowosie ini kepada pihak dari Kementerian Lingkungan Hidup. Apa respon mereka setelah dikritik ini, Bang Ansi? Ya, jadi saya menyampaikan pandangan, pendapat berdasarkan video, foto yang dikirim ke saya, dan kemudian setelah bicara, ya, sebelum masuk dalam sesi jawaban menteri itu, saya diberikan kesempatan untuk bisa menayangkan video-video singkat itu. Ya, ada beberapa video singkat yang merupakan potongan dari beberapa pihak yang mengirimkan kepada saya, yang menggambarkan adanya pembabatan, yang menggambarkan adanya sungai ataupun kali di sekitarnya yang sudah mengalami kekeringan, dan itu ditampilkan di sana. Dan kemudian ya menteri dan jajarannya melihat hal itu dan kemudian memberikan respon ataupun tanggapan, tetapi menurut saya tanggapannya masih sangat normatif, masih sangat normatif. Seperti apa karena memang rapat masih sangat normatif, hanya dikatakan bahwa yang dikelola sekarang itu adalah kawasan
APL ya dengan luas sekitar 135 hektar area. Dan proses APL itu telah dilakukan tahun 2017 dengan perubahan tata ruang. Jadi Menteri sebenarnya mau menjelaskan bahwa proses itu secara legal administratif, secara hukum itu sudah benar, ya. Dan dengan demikian maka adalah hal yang logis ataupun hal yang biasa saja kalau pembabatan itu dilakukan. Nah, kita tahu pembabatan ini kan ada maksudnya. Ya. Maksud yang kami tangkap itu, yang kami dapatkan itu adalah bahwa pembabatan hutan ini merupakan proyek ataupun program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk lokasi proyek pembibitan kayu dan buah-buahan. Nah, saya secara pribadi justru merasa aneh, untuk apa hutan itu ditebang, ya, pohon-pohon ditebang, dan kita tahu bahwa itu banyak sekali vegetasi lokal yang dibabat untuk menanam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ya, pohon buah-buahan yang konon kabarnya itu didatangkan dari luar negeri, ya. Jadi membudidayakan benih pohon dan buah-buahan impor. Nah, kenapa kita tidak melakukan pelestarian terhadap varietas-varietas lokal yang sebenarnya sudah sangat adaptif dengan konteks alam dan wilayah di Labuan Bajo ini? Pertanyaan itu disampaikan juga pada saat rapat? Saya sampaikan rapat itu. Ya. Ada videonya, dokumentasi DPR RI, hanya mungkin saya belum posting saja ya di media sosial saya, tapi itu ada dan nanti bisa dilihat begitu. Dan mereka tidak menanggapi itu atau belum menanggapi itu. Pembabatan hutan ini terkait dengan kepentingan pariwisata sebenarnya. Maka merupakan kerjasama dua kementerian, KLHK dan Kemenparekraf, ya, kira-kira seperti itu. Dan kami Komisi 4 belum mendapatkan informasi soal ini. Nah, jadi kita tahu bahwa hutan itu memiliki sejumlah fungsi, Desi, ya. Fungsi sebagai yang pertama menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, satu. Yang kedua juga sebagai penyedia air, ya. Dan yang ketiga itu adalah sebagai rumah bagi berbagai vegetasi alam, juga berbagai satwa, ya, untuk flora dan fauna. Dan kalau kita bicara hutan Bowosi yang sangat dekat dengan konteks masyarakat, kehidupan masyarakat di Kota Labuan Bajo yang juga memiliki sejumlah mata air, hutan Bowosi ini mestinya harusnya dilestarikan. Karena apa? Karena menjadi sumber mata air. Katanya satu-satunya lagi ini, ya? Di sana. Satu-satunya wilayah tangkapan air di Labuan Bajo katanya ini. Ya, betul. Berdasarkan sejumlah penelitian ilmiah itu telah membuktikan bahwa betapa pentingnya kontribusi hidrologis, ya, hutan Bowosi ini. Karena dominan terdiri dari ekosistem karst. Nah, ini kalau dibabat seperti ini akan juga mengancam terjadinya kekeringan air. Dan air ini kita tahu fungsinya selain untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat di Kota Labuan Bajo, tetapi juga untuk memasok lahan-lahan pertanian yang ada di sekitarnya. Dan saya sebagai anggota Komisi 4, itu komisi yang membidangi selain masalah lingkungan hidup dan kehutanan, juga masalah pertanian, perkebunan dan juga peternakan. Dan kita tahu air ini penting bagi pertanian, perkebunan dan peternakan. Nah, ini yang kemudian kita khawatirkan. Nah, saat ini saja kabarnya 14 mata air yang banyak dipakai langsung oleh masyarakat Labuan Bajo itu juga mengalami krisis kekeringan. Ya, bahkan ada beberapa yang sudah mati total aliran airnya. Nah, ini yang kemudian kami ingatkan. Pariwisata yang dibangun di Labuan Bajo itu sebenarnya harus berdimensi atau berperspektif konservasi. Ya. Jadi bukan pariwisata buatan yang kemudian merusak ekologi untuk kepentingan ekonomis. Nah, ini yang menjadi poin dari yang saya sampaikan dalam rapat kerja kemarin bersama Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, baik, Bang Ansy. Ini kan sudah terjadi, begitu baru kemudian diketahui Komisi 4 sehingga tidak bisa melakukan upaya pencegahan begitu. Nah, tentunya yang kita pikirkan ke depan adalah solusinya. Nah, apa yang kemudian dihasilkan dari rapat tersebut sehingga bisa menjadi kabar baik untuk masyarakat Manggarai Barat begitu dan masyarakat NTT pada umumnya? Ya, yang pasti bahwa sudah ada protes dari masyarakat sipil, pegiat lingkungan hidup,
dan pelaku ekologi serta konservasi, dan juga sudah disuarakan oleh saya sebagai anggota DPR RI Komisi 4. Kalau ada yang mengatakan bahwa suara saya itu terlambat, sebenarnya juga karena informasi baru kami dapatkan. Karena proses ini berjalan sangat tertutup. Ya, proses ini terkesan gelap gulita, berjalan sangat tertutup dan diam-diam. Dan karena itu, karena begitu kami mendapatkan informasi, kami langsung suarakan. Jadi kalau dibilang terlambat, menurut saya tidak. Kenapa? Karena begitu informasi dapat, langsung secara sigap kami sampaikan. Ya, jadi bukan informasi sudah sangat lama dan kemudian baru kami suarakan. Tidak. Masyarakat juga kemudian baru terbuka karena ada proses penutupan akses menuju kepada wilayah yang dibabat itu. Nah, jadi kita terus akan bersuara, bahkan meminta untuk dihentikan proses ini. Ya, sebelum perusakan hutan ini terus dilakukan begitu. Ya, jadi walaupun ini ya ada yang mengatakan bahwa ini hutan negara, ya justru jangan sampai dibabat secara serampangan, gitu loh. Jangan sampai kemudian pembalakan itu terjadi. Masyarakat kecil aja potong 1-2 pohon itu bisa dipidana, bisa dipenjara, bisa ditangkap. Apalagi negara, mestinya menjadi contoh. Ini ya. Kira-kira demikian deh. Baik ya, kita harapkan ini mudah-mudahan nanti ke depannya ada solusi, jangan sampai ada kata terlambat. Komisi 4 kemudian sudah memberikan catatan ini dan sudah disampaikan langsung kepada Menteri KLHK. Mudah-mudahan ya, Bang Ansy ini katanya tadi tetap akan menyuarakan ini sehingga paling tidak dampaknya bisa diminimalisir, Bang Ansy ya. Kita berharap seperti itu. Ya, tujuan kami adalah bahwa jangan sampai pariwisata itu mengorbankan aspek ekologis dan hanya berorientasi pada aspek ekonomis. Bagaimanapun juga, ya, pelestarian lingkungan hidup itu akan berdampak buat kita semua. Ya, buat alam, buat masyarakat, buat lahan pertanian, peternakan, dan perkebunan yang ada di sekitarnya. Nah, itu sebenarnya dasar dari kita dan menurut kita, ya, kembangkan justru yang harus dilakukan itu adalah edukasi masyarakat untuk melestarikan lingkungan hidup, ya, untuk menjaga hutannya, bukan sebaliknya. Baik, ya, untuk keberlangsungan dan juga jangka panjang ini harus dibutuhkan kesadaran kita bersama, begitu tidak hanya masyarakat, tetapi semua pihak. Terima kasih Bang Ansy, kami mohon waktu nanti untuk mengupdate terus ya bagaimana perkembangan kasus ini dan bagaimana kemudian Komisi 4 mengawal ini. Kami minta waktu nanti ke depan yang kita bisa informasikan terus ya melalui RRI Bang Ansy. Baik Desi, terima kasih buat diskusi kita pagi hari ini. Terima kasih Bang Ansy, salam sehat ke Jakarta. Bersama kami baru saja anggota DPR RI Komisi 4 dari fraksi PDI Perjuangan, Ansy Lemah, sudah menyampaikan kritikannya dan ini memang sudah langsung disampaikan kepada pihak Kementerian Lingkungan Hidup yang pada saat itu melakukan sidang bersama dengan anggota DPR RI ya, seluruh anggota DPR RI, dan ini sudah disampaikan langsung ya. Ansy Lemah sudah mempertanyakan kebijakan KLHK dan juga Kemenparekraf menebang pohon-pohon usia dewasa dan membabat vegetasi lokal di hutan Bowosi. Kami akan update terus informasinya untuk Anda terkait dengan perkembangan kasus ini. Nantikan di Pro 1 RRI Indi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, lumayan. Kayu-kayu ini kalau jual bisa tambah-tambah simpanan. Hahaha. Bapak, kayu banyak begini nih, Bapak dapat dari mana? Itu Bapak tebang pohon di kita punya hutan belakang rumah tuh. Biar ada gunanya juga toh. Jangan hanya tumbuh sembarang saja. Besok Bapak mau tebang lagi dulu. Jangan ku Bapak, stop sudah. Tebang pohon tuh pakai pikir-pikir. Kalau asal tebang macam begini nih, bisa buat tanah longsor, banjir pas musim hujan. Belum lagi tanah bisa kering dan juga tidak subur toh Bapak. Kalau banyak pohon tuh malah udara bersih, bagus untuk kesehatan kita. Hei, kau anak kecil tahu apa? Bapak buat begini supaya dapat uang dan kasih makan kau. Jangan ajar-ajar Papa, diam-diam saja. Intinya mau ini, mau itu gampang. Lagian ini kita punya hak milik juga. Hutan adalah paru-paru dunia. Tebanglah pohon secara bijak. Lakukan tebang pilih pada pohon yang sudah tua. Lakukan reboisasi setelah menebang kayu dan jangan menebang secara liar dan tidak bertanggung jawab.
Pagi, Pro 1 RRIND. Ya, pendengar masih bersama kami tim Lintas Ende Pagi yang menemani Anda saat ini pukul 7 lebih 50